Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita menceritakan alur film samurai yang gila. Nah, daripada lama-lama, klik subscribe dan yuk kita mulai alur film Crazy Samurai. Film diawali dari seorang samurai muda yang sedang melakukan latihan, namanya adalah Josuke. Kemudian ada samurai kecil yang sedang memandangi kupu-kupu dan kakeknya memanggilnya. Anak itu sepertinya suka dengan kupu-kupu. Anak ini merupakan pewaris tahta dan calon pemimpin klan, namanya adalah Mata Shichiro. Terlihat di sekeliling rumah itu sudah ada beberapa samurai yang berjaga. Mereka berbincang jika ada seseorang yang telah membunuh dua calon pemimpin mereka. Pak Tua pemimpin klan Yoshioka mengatakan jika hari ini Miyamoto Musashi akan mati. Ternyata Musashi adalah orang yang membunuh dua pemimpin mereka. Sepertinya mereka sudah siap untuk membalas dendam kepada Musashi. Para penjaga pun mulai berdiskusi tentang Musashi ini, bagaimanakah sosoknya. Kemudian datang seorang guru tua bersama ajudannya. Dia mengatakan jika dia sudah mengumpulkan seorang siswa samurai dan 300 tentara bayaran untuk memburu Musashi. Namun Yosuke mengatakan jika dia telah berjanji untuk membalaskan dendam dua saudaranya, dan dia akan menghadapi Musashi seorang diri. Dia ingin berduel dengan Musashi untuk mengembalikan kehormatan dia sebagai calon pemimpin klan Yoshioka. Pak Tua menyuruh anak buahnya memeriksa daerah mereka. Sang guru mengatakan jika dia memiliki harapan terhadap Josuke karena dia murid favoritnya. Josuke pun diamankan oleh gurunya, karena gurunya tidak ingin terluka dalam pertarungan ini. Josuke memaksa namun gurunya tetap mengamankannya. Saat mereka berdua pergi, tiba-tiba ada seorang yang lompat dari atas pohon, menebas kupu-kupu beserta si anak dan kakeknya. Ternyata dia adalah Musashi. Kemudian para penjaga pun mengejarnya. Musashi menggiring pasukan dari klan Yoshioka ke sebuah hutan. Mereka pun bertarung di sana. Karena mereka semua adalah samurai, mereka melakukan pertarungan dengan gentleman, di mana tidak ada seorang pun yang menyerang dari belakang dan bertarung secara berhadap-hadapan langsung. Klik satu persatu dari orang itu dikalahkan oleh. Kemudian datang seorang master klan. Dia datang dengan sangat sombong dan akhirnya mereka pun bertarung. Dengan sangat mudah dia bisa dikalahkan, dan Musashi menghadapi sisa pasukan yang lain. Musashi berhasil mengalahkan mereka semua. Kelelahan setelah berolahraga pagi, Musashi mendatangi perumahan warga dan minum sejenak di sana. Setelah minum, Musashi mulai mencari mereka lagi. Datang 3 orang samurai dan dengan mudah bisa dia kalahkan. Datanglah seorang pembunuh bayaran dengan senjata rantainya. Si botak ini ingin membunuh Musashi namun dia juga mudah untuk dikalahkan. Kemudian datang sekitar 15 samurai melawannya lagi. Setelah menang melawan mereka, Musashi sepertinya benar-benar kelelahan saat dia kembali mencari minum dan beristirahat sebentar. Di dalam suatu rumah dia juga mengganti pedangnya yang mulai tumpul. Sepertinya Musashi akan membunuh semua orang yang ada di sana, dan 3 orang yang mendatanginya adalah lawan yang mudah. Usai kembali diburu oleh mereka, kali ini dia terjebak dan tidak bisa kabur. Walau masih kelelahan dia menghadapi mereka semua. Selesai mengalahkan mereka semua, Musashi kembali mencari minum. Ketika bersembunyi karena kelelahan, dia mendengar salah seorang musuhnya mulai ketakutan untuk melawan dia, dan mereka saling berdebat satu sama lain. Akhirnya mereka pun bertarung 1 lawan 1. Sebelum mulai bertarung, Musashi datang dan menghajar mereka. Kemudian datanglah para samurai lain, dan seorang guru dari mereka pun datang dan bertarung di sebuah jembatan. Saat bersembunyi lagi di suatu rumah, di belakangnya ada perempuan. Dia melepaskan perempuan itu dan menyuruhnya untuk diam. Namun perempuan itu malah berteriak jika di situ ada Musashi, dan para samurai pun mendatanginya. Musashi sudah mulai kelelahan namun dia bertekad untuk menghabisi mereka semua. Dia bertarung sampai sore hari dan sangat kelelahan. Usai mengalahkan murid-muridnya, Musashi berhadapan lagi dengan seorang master, namanya adalah Tedo Genji. Setelah Master Kenji meninggal, datang murid-murid yang lain. Dan selesailah pertarungan. Saat itu, Musashi bisa membantai semua anggota klan Yoshida beserta pembunuh-pembunuh bayaran yang mereka sewa. Di akhir film mengisahkan 7 tahun berselang setelah pembantaian itu, Josuke beserta pasukannya mencari Musashi dan menemukan Musashi yang sedang berada di sebuah sungai. Dia berniat untuk berbalas dendam kepada Musashi dan Musashi hanya membuka bagian ujung dari pedangnya, dan dia bertarung seperti monster.